Nggak salah lihat, itu emang kaki yang tumbuh dari tubuh dia. Oke, dengerin ini baik-baik. Kalau kalian lihat video ini sendirian, pastiin pintu kalian tutup dengan rapat. Jendela kalian juga harus ditutup. Karena video ini bukan cuma kalian doang yang lihat, tapi juga mungkin buat makhluk di sekeliling kalian. Thank you udah dengerin, dan ini cerita dari gue. Kalian pasti udah tahu lah ya, sekarang itu udah jadi serba modern. Teknologi pada bermuncul-munculan. Cerita horor itu jadi sepi banget peminatnya. Ada mungkin, tapi cuma 1 atau 2 kelompok doang. Tapi ini beda cerita kalau di Indonesia. Jangankan cerita horor, orang ngaku-ngaku bisa terbang lah, bisa ngidupin orang mati lah, ada aja yang percaya. Nah, peluang ini tuh dimanfaatin sama bocah yang kita sebut aja sebagai Rini ya. Bukan bocah sih, tapi dia cewek umur 25 tahunan. Bukan buat nipu, tapi buat ngontenin konten-konten horor yang ada di Indonesia. Nah, si Rini ini mulai deh nyari-nyari cerita yang dia bisa bawain di kontennya. Dia mulai nyari di Instagram, X, dan dia juga nyari ke teman-temannya. Nah, sampai suatu saat dia ketemu sama teman-temannya. Jadi temannya ini punya teman, nah dia ketemu sama itu orang. Temannya ini namanya Sarti. Nah, si Sarti bilang ada satu rumah yang terkenal misterius banget di lingkungan situ. BTW, si Rini ini orang pindahan, jadi dia itu belum tahu lingkungan sekitar situ. Rumahnya itu rumah tua dari anyaman bambu kayak gitu, bilik kalau kalian tahu. Nah, katanya orang-orang di sekitaran situ tuh sering melihat ada yang teriak lah, ada yang pernah lihat nenek-nenek lagi bawa orok kah, dan yang paling absurdnya ada orang yang pernah lihat katanya nenek-nenek atau kakek-kakek gitu. Sosok itu lagi jalan, tep. Dilihat dari kejauhan, itu kok kayak punya 3 kaki ya? Nah, karena nggak denger isu kayak gitu tentang rumah tua, warga itu jadi takut ngedeketinnya. Dan hasilnya ya rumah itu jadi makin serem. Nah, denger kayak gitu, si Rini bukannya takut tapi malah kayak excited gitu. Nah, si Rini ini ngajak temennya buat ngevlog di rumah itu. Ya jelas lah temennya kagak mau. Si Rini ini walaupun cewek karakternya Jagger banget, jadi semuanya dia udah terbiasa ngelakuin sendiri. Terus ya karena teman-temannya itu pada nggak mau nemenin, ya dia datang ke rumah angker itu sendirian. Besoknya si Rini udah ada di depan lokasi rumah angker itu. Nah, sejagar-jagarnya orang pasti kan ada rasa takutnya ya. Si Rini ini mulai ragu mau masuk atau enggak nih. Dia mulai ngerasa takut coy. Tapi karena lokasi rumah angker itu masih di lingkungan dia jadi nyobain buat berani. Masuk dah tuh si Rini pelan-pelan. Dan nggak lama dari itu ada yang manggil dia dari belakang kayak suara nenek-nenek gitu. "Dek, hati-hati." Mulai panik lah tuh si Rini. Dia mikir, ini suara nenek-nenek yang sering diomongin sama warga gak sih? Dia nengok ke belakang dan ternyata itu nenek-nenek bener. Manusia. Si nenek ini tampilannya biasa aja, nggak ada serem-seremnya. Tuh nenek-nenek bilang, kalau masuk ke sana itu terlalu bahaya, banyak paku. Nah, karena si Rini ini udah yakin si nenek ini orang, dia nyautin dah. "Oh iya nek, makasih. Saya di sini mau bikin konten," katanya. Nah, terus si neneknya itu balik jawab, "Iya, nggak apa-apa, tapi hati-hati aja. Dulu pernah ada orang yang masuk rumah ini tapi dia nggak pernah balik lagi ke keluarganya." Agak merinding dah tuh si Rini. Tapi di satu sisi si Rini curiga, ini nenek-nenek ngapain di sini? Nanya dah tuh dia. "Terus nenek di sini mau ngapain?" "Nenek itu orang sini dan kebetulan lagi lewat mau ke arah sana. Kebetulan lihat kamu di sini jadi nenek mau nyamperin dulu." Terus si Rini anggut-anggut aja. Nah, nggak lama dari situ si nenek langsung pergi ngejauh. Dan ya udah, si Rini lanjutin dah misi dia di awal. Dia mulai buka deh rumah tua itu, terus mulai ngerekamin seisi rumah itu. Terus dia kaget banget, di dalamnya itu ada nenek-nenek yang mukanya mirip banget sama nenek-nenek yang dia temuin sebelumnya. Nah, yang ngebedain dia lagi rebahan dan dia punya 3 kaki. Bentuk kakinya itu sama semua, tapi yang ngebedain itu warnanya aja. Yang satunya lebih hitam dan banyak keriputannya. Si Rini bingung banget dan takut sejadi-jadinya. Dia mau langsung lari aja. Nah, pas dia mau lari, si nenek di dalam ruangan itu bilang, "Jangan lari." Langsung nge-freeze si Rini. "Masuk aja, nggak usah takut. Kamu kan udah lihat." Sindo, ya makin merinding si Rini. Nah, hodopnya si Rini bukannya lari, tapi malah nyamperin. Ya mungkin karena udah nggak bisa pikir jernih lagi ya. Badannya udah gemeteran, udah takut segala macem. Dia nyamperin ke si nenek-nenek itu. Nah, si nenek itu nyuruh dia duduk dan ngobrol, akhirnya mereka berdua. Nenek itu ngejelasin kalau misalkan si Rini itu nggak salah lihat, itu emang kaki yang tumbuh dari tubuh dia. "Kaki saya ini tumbuh dulu waktu saya masih gadis karena ketamakan. Setiap hari saya tersiksa di sini. Saya cuma pengen cantik. Saya udah ngelakuin semuanya. Bahkan saya udah nyerahin kembaran saya sendiri. Tapi ini balasannya. Kaki ini mulai tumbuh di saya. Entah sudah berapa lama saya tinggal di sini." Nah, dari situ si Rini makin menjadi-jadi merindingnya. Dan dia langsung lari ninggalin si nenek itu di kamarnya. Nah, tapi pas pengen buka pintu kamarnya, si Rini lihat nenek-nenek tadi. Tapi bedanya sekarang dia pakai kain putih yang
nyelemutin semua badannya. Dan habis itu dia langsung pingsan dan udah gelap segelap-gelapnya. Nah, di momen pas lagi pingsan itu, si Rini lihat kayak ada cowok sama nenek-nenek lagi baca-baca, entah itu pakai bahasa apa. Dia belum pernah ngedenger bahasa itu sebelumnya. Pas dia bangun dari pingsannya, dia lihat ke sebelah kirinya itu ada nenek-nenek yang tadi punya 3 kaki, lagi tidur pules banget. Antara dia itu tidur atau dia udah, ngerti lah ya. Tapi bukan cuma mereka berdua. Di pojokan ruangan itu tiba-tiba ada orang yang merhatiin mereka berdua. Dan setelah dilihat lagi, ada Sarti di situ merhatiin. Terus dia bilang, sorry Rin, kalau gua nggak ngelakuin ini, kutukan itu bakalan terjadi ke gua. Setiap generasi ketiga, kutukan itu bakal pindah ke anak yang baru lahir itu. Si Rini yang belum tahu apa-apa, dia masih pelangkap-pelongo, lihat sekitaran, dan setelah dia lihat kaki dia, ada 3 kaki yang dia punya sekarang. Si Rini agak shock dan dia masih mikir itu tuh mimpi. Dia nyoba buat bangun dari tidurnya tapi nggak bisa, karena emang itu kenyataannya. Ya, oke, selesai gitu aja ceritanya. Semoga kalian menikmati banget cerita seger yang tadi gue udah bawain ke kalian. Biar kayak orang-orang, jangan lupa subscribe channel gue, like dan komen. Kalau banyak interaksinya, nanti gue lanjutin part 2-nya. Oke, dah gitu aja ya. Bye.